Apa bantuin istri lahiran pernah nggak? Kalau bantuin sih enggak. Kalau istri malah enggak dibantuin kalau istri. Gimana bantuinnya? Udah ada bidannya. Oh iya. Atau mau megang gimana kalau istri? Kalau Ya, istri kan berarti- di rumah persalinan. Berarti lebih sayang sapi dong daripada istrinya. Ya, Gimana bukannya sih? kayak gitu. Kan situasi dan kondisinya kan lain. Gimana beli di SR Jaya? Buat SR Jaya ini udah tahun kedua aku beli SR Jaya. Iki sapiku, Indi sapimu. Tahun depan kita beli lagi. Alhamdulillah benar-benar. Hai, pokoknya jangan lupa subscribe SR Jaya 89. Hai buat teman-teman, salam beta dan jangan lupa komen dan subscribe di SR Jaya 89. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sedulurku semuanya? Sehat ya? Sehat juga kantongnya. Jadi sore ini enggak Kantongnya yang siang. kempes. Kantong kempes. Siang ini kita lagi ngopi-ngopi. Ngopi. Terus wedangan, makan kacang, iseng-iseng sama bareng-bareng nih sama Mas Mar, Mas Ari, sama Pak Sukam. Jadi Jemur sapi. sambil jemur sapi betina-betina dan anaknya. Jadi hampir tiap hari nih kayak gini jemur sapi. Emang kegiatannya hari kayak gitu sih. Dan kita lebih sering juga ngobrol-ngobrol kayak gini. Jadi hari ini kita mau ngobrolin proses kelahiran sapi-sapi di kandang SR Jaya. Inilah induk-indukannya ini. Anaknya tuh dilepasin aja, nggak usah diikat. Jadi aku mau nanya sama Mas Mar, Pak Suka, sama Mas Ari, waktu si Mayang lahiran tuh gimana tuh rasanya? Aku ngelihat di videonya kok ini banget ya, kayak deg-degan gitu, kayak aduh serem banget gitu. Ya. Itu yang tahu persis yang jelas Pak Sukam itu. Pak Suka? Oh, Oh, Mas Ari waktu itu ada kan? ya ada sih, tapi cuman dari jauh sih. Dari jauh. Tapi ada dokter nggak sih datang waktu Ya. lahiran itu? Belum datang waktu itu dokter. Sebetulnya itu sapi itu mau melahirkan, saya sama Pak Sukam itu langsung menghubungi dokter. Nah, cuman itu sebelum dokter nyampe, Hah? sapi itu udah melahirkan. Gitu. Oh. Jadi waktu sapi itu melahirkan tuh dokter nggak ada yang bantuin itu, terutama Pak Sukam. Jadi yang tahu rasanya seperti apa itu yang jelas yang pertama Sukam. kali Pak Sukam. Yang tahu persis lah pokoknya. Oh, jadi mereka ini bukan cuma ngasih makan sama melihara sapi doang, tapi mencakup bidan sapi. Yeay. Memang sebelumnya udah ada tanda-tanda, tapi kan keluarnya kapan kan kita nggak bisa Iya, nggak memastikan. tahu. Tapi kan udah ketahuan kan, maksudnya emang rasanya tuh kayak pengen lahiran gitu. Oh, jadi gimana Pak Suka rasanya waktu si Mayang mau lahiran tuh gimana? Bubi dan sapi. Pak bidan sapi. Sebenarnya di kandang SR Jaya itu anak-anak kandangnya itu ya sedikit-sedikit udah Harus tahu ya udah tahu ya, bukannya pinter tapi udah tahu yang sapi mau melahirin, sapi mau minta IB, tapi yang udah pas mau melahirin itu udah tahu. Jadi pertama ya harus waduh ini sapi mau lahiran, kita berunding sama temannya satu namanya Mas Mar. Mas Mar ini terus dipantau terus, jangan ada yang ninggalin kandang, harus masalahnya ini udah mau proses melahirkan, jadi harus dipantau terus. Jaraknya mungkin nggak lama lagi. Tapi kok itu serem banget sih. Jadi kayak agak sulit gitu, maksudnya agak susah ya keluarnya ya. Ya Pas emang saya lihat videonya tuh dikirimin aja udah kayak saya aja udah kayak pengen lahiran juga gitu ngelihatnya. emang ya agak tegang. Saya sebagai orang laki-laki aja melihat sapi mau lahirin itu ya sebenarnya di hati aja ya, sampai waduh ini mau melahirin gimana ya kita harus siap. Dalam arti siap itu siap membantu melahirkan. Nanti apa yang kendalanya nanti ada yang nangani juga. Berusaha semaksimal mungkin. Kamu harus bisa memegang. Jadi yang benar-benar itu ditarik apa gimana? Ya nariknya itu
pas sapinya itu apa ya namanya keluar. kalau ya itu harus dibantu. Masalahnya kan bahasanya apa tuh kalau ngeden? nah itu apa bahasa apa ngeden itu apa itu? Gitulah. Nah itu harus kita bantu pelan-pelan begitu. Jangan narik, jangan asal narik. Nanti kalau narik asal narik itu berbahaya pertama bagi induknya, kedua bagi anaknya. Maksudnya kayak sapi itu bisa beroyong gitu. Ya kalau Itu nariknya awalnya bisa bikin kayak gitu ya. Bukan sembarang narik. Bukan Bukan sembarang sembarang narik. narik. Ada trik untuk narik tersendiri. Oh, oke. Tapi Mas Marco waktu itu apa namanya video call saya juga suaranya kayak panik gitu. Ya iyalah. Ya, pasti panik lah. Enggak panik gimana, orang lihatnya kayak gitu. Namanya orang mau melahirin orang aja, waduh. Berarti kayak gitu, Pak Suka Mas Ari ini dong apa namanya udah sering ngeluarin apa jadi bidan sapi dong. Ya sebenarnya belum sih kan, berhubung ini kan di kandang ini kan baru mulai mau breeding. Tapi ya alhamdulillah ini udah ada sekitar 15 ekor betina yang buat breedingan di kandang SR Jaya. Terus ini udah menghasilkan yang lahiran itu udah ada 10 ekor indukan. Oh iya. Ya sebelumnya sih pernah, kalau untuk sapi mau lahir itu udah pernah. Udah pernah kan juga Mas Ari kan juga gaduh sapi betina aku juga kan. Iya. Jadi memang udah pengalaman lah gitu. Berarti lebih waktu Pengalaman sih enggak, tapi kan tahu sedikit-sedikit. Oh iya. Tapi pernah bantuin istri lahiran pernah nggak? Kalau bantuin sih enggak. Kalau istri malah nggak dibantuin kalau istri. Lah, mau gimana bantuinnya? Udah ada bidannya. Itu mau megang gimana kalau istri? Kalau istri kan di rumah persalinan. Berarti lebih sayang sapi dong daripada istrinya. Ya, Gimana bukannya sih? kayak gitu. Kan situasi dan kondisinya kan lain. Oke, ya. Nih, aku mau liatin ya. Bercanda lah. Iya, betul. Jadi kita lagi guys, lagi lihat-lihat, bukan lihat-lihat, lagi ngejemur sapi. Ini si Mayang. Ini Mayang. Nah, inilah lahiran yang menegangkan tuh dia. Jadi dia ini baru ngelahirin pertama kali ya, Pak Sukam ya. Ini baru pertama kali nih. Ini anaknya. Sapron. Tuh anaknya Sapron. Untuk keluarnya si sapron itu lemosin. Tapi memang sapron pas lahiran gede banget ya. Jadi Ya, lebih emang. gede makanya agak sulit kan. Ya, agak sulit. Oh, oke. Nah ini yang si Saras, ini Saraswati. Nah Saraswati ini emaknya, ini anaknya nih. Ya. Ini anaknya nih si Marilyn Monroe. Dari Monroe ini anaknya Saraswati. Iya. Nah si Saraswati itu udah 2 kali ngelahirin. Tuh kelihatan kan ada Kelihatan 2 kan ada garis. tandanya, kalau sapi betina ada tandanya di tuh. Nah ada 2 Di tanduknya garis. itu ada 2 garis. Itu baru beranak 2 kali. Anaknya pertama kali si Merlin. Nah Merlin udah ngelahirin juga si Libran. Tuh anaknya udah gede. Dia lahiran waktu lebaran. Gitu. Deg-degan juga ya ngelihatnya. Ya, sempat tegang juga kalau lihat sapi mau lahirin. Oke. Ya udah kalau gitu guys, ini karena udah hujan ya, mau hujan kita udahan dulu ya. Kita udah masukin ke kandang lagi karena berhubung gerimis, jadi kita masukin dulu takut kena hujan. Tapi sekarang malah berhenti hujannya, nggak hujan gerimis, nggak apa-apa. Jadi disinilah tempat si Sapron lahiran, bener nggak? Ya, di sini rumahnya si si Mayang. Mayang. Jadi ini rumahnya Mayang, tempat lahirnya Sapron, bener nggak Mas Ari? Ya benar, masa mau lahiran di tempat bersalin. Oh iya bisa jadi di sini jadi rumah bersalin. Jadi di sini bersalin di atas rumah penggemukan. Jadi kalian kalau mau gemuk cepet-cepet ke kandang SR Jaya, jadi kalian bisa langsung gemuk. Gemuk. Ada pilihan itu kan ya. Apa? Oh iya ada 2 pilihan. Terus kalian mau lahiran, boleh langsung ke sini ada Pak Bidan. Ya. Ada Pak Bidan. Lahiran di sini juga, pokoknya aman lancar ya kan? Murah lagi. Murah lagi. Iya murah lah. Jadi aku mau nanya, kalau proses lahiran itu awalnya seperti apa? Kalau lahiran orang kan aku udah tahu, tapi kalau lahiran sapi nggak ngerti kan? Karena memang
setiap lahiran itu cuman pernah 2 kali, dan aku nggak berani lihat, takut ya, serem juga. Mas Mar, kalau biasanya tuh kalau proses lahiran apa aja dulu nih yang keluar, apa dulu, terus proses seperti apa? Oh ya. Boleh Mas Mar di situ Mas Mar? Oh ya. Tolong diperjelas sama netizen dan subscriber. Itu gini, kan awalnya kalau sapi mau melahirkan itu kita lihat tanda-tandanya dulu. Itu tanda-tandanya itu susunya tuh membengkak, Kepurannya ini. itunya Kasih membengkak. tahu Pak Sukam. Ini kapuran. Nih. Kalau bahasa sini namanya kapuran. Campuran kalau bahasa sini. Terus tuh kelaminnya itu bengkak. Ini bengkak. Bengkak, kalau sudah bengkak, kalau dia mengeluarkan cairan, berarti itu tinggal nunggu jam saja, itu baru. Tapi jangan salah loh, keluar cairan itu minta sama mau melahirkan hampir sama. Itu lain. Beda, kalau mau melahirkan itu ininya kental. Kalau lahiran itu Sama-sama mengeluarkan cairan itu minta sama mau melahirkan. sebenarnya sapi sama manusia itu hampir sama, cuma beda tempatnya doang. Prosesnya Tempatnya sama dong. Iya, prosesnya Kan sama. di situ-situ juga. Iya. Kalau sapi. Kalau sapi. Lama hampirnya juga ya sama, 9 bulan, 9 bulan. 10 hari. Ini kalau sapi itu. Kalau misalkan di bawah 9 bulan 10 hari gimana? Nggak apa-apa. Ya prematur dong. Itu namanya Tapi prematur. aman. Pernah nggak? Enggak. Enggak. Jangan pernah sampai. lah. Oh. Nanti induknya apa, anaknya kurang bagus. Kalau nggak maksimal umurnya nggak 9 bulan itu. Oh ya. Tapi kenapa sih kalau sapi betina itu ya, dia udah ngelahirin, terus tetap aja makannya banyak, tetap aja kelihatan tuh tulang-tulang rusuknya, kenapa tuh? Ya memang Karena sudah apa? ciri khasnya. Memang seperti itu? Ciri khasnya. Nah itu masalahnya kan itu asupan makanan yang dimakan sama indukannya itu kan kebanyakan itu kan masuknya kan istilahnya kayak protein, vitamin itu kan jadinya susu. Nah susu ini kan Keluarin, diisep sama anaknya. Jadi meskipun kita kasih makan sebanyak-banyaknya itu tetap kelihatannya seperti itu, seperti kelihatannya kayak kurus gitu. Iya, kayak nggak dikasih makan ya? Iya. Oh, oke. Memang udah karakternya. Nah, Kalau waktu karakternya. menyusui memang kayak gini. Iya. Jadi guys, disinilah tempat si Sapron ini lahir. Pakai apa? Pakai anduk juga. Oh ya, jadi kalau misalnya mau lahiran dibiarin begini aja, apa nggak? Ntar kena Kasih kepala jerami. anak bayinya. Kasih jerami. Kan kalau Oh, kasih jerami. manusia kan dikasih kasur, sapi juga. Tapi kalau sapi kan kasurnya yaitu jerami. Cukup dengan jerami. Cukup dengan jerami Dengan aja. jerami. Murah meriah. Kalau orang kan mau lahiran tuh dikasih teh, dikasih madu gitu-gitu. Nah kalau sapi dikasih itu nggak, biar makin cepet ngedennya, Kalau cepet lahirannya. di kandang sini itu mayoritas pakai gula Jawa. Oh. Pasti Jadi biar itu. ada tenaga. Ya, sapi hamil 8 bulan sampai 9 bulan itu gulanya terus gula Jawa, pakai harus Oh, harus oke. pakai gula Jawa. Tapi waktu dia lahiran itu ya tetap dikasih Mas Mar sama Pak Sukam sama Mas Ari itu tetap dikasih minyak kayu putih biar anget, bener gak? Oh iya. Ya kan? Iya, induknya dikasih. Hidupnya dikasih minyak kayu putih, jadi minyak angin lah. Iya. Jadi biar dia kan panas tuh, sama kayak kita pengen pup. Jadi kalau jadi kalau misalnya kita pengen pup kasih air minyak angin kan lebih anget tuh perutnya, cepet ngedennya kan, cepet keluarnya. Nah begitu juga sama sapi. Pokoknya kalau di sini tuh kebanyakan minyak angin lah. Bukan endorse ya, bukan endorse. Ini Yang beli. jelas kalau sapi udah usia kandungan 7 bulan ke atas, itu perhatiannya memang sudah khusus, udah lain lagi. Untuk piara, untuk rawatnya udah lain lagi gitu aja. Nah ini pangkal ekornya si Mayang. Mayang. Tuh, ini pepeknya. Itu pepoinya. Jadi ini belum bisa di eBay ya? Ya, Belum bisa paling ya? nanti kita tunggu 3 bulan lagi. Oh, 3 bulan. Ya. Berarti ini belum ada sebulan kan? Belum ada, ini Belum ada. baru umur 2 minggu. Tuh, 2 minggu aja pedetnya udah segede gitu guys. Ini 2 minggu. Biasanya kalau minta IP udah ada tanda-tandanya. Ada cairan. Iya, tanda-tanda cairan. 2 minggu, ini umur 2 minggu. Nah, ini umur 2 minggu, sapinya segede gini. Segede gini. Pantesan aja waktu lahiran dia agak kesusahan karena pedetnya itu memang agak gede. Beda sama si si Saras. Ini Saras kan? Saras. Beda sama si Saraswati. Tuh.
Saraswati nggak terlalu sulit waktu lahiran karena si apa namanya Jembar nggak terlalu gede. Oh ya, yang diperhatiin untuk milih betina Kak, apa tuh? Dari apanya yang pinggulnya harus gede apa gimana, kan biasanya kalau manusia juga kalau lahiran lebih gampang pinggulnya gede gitu kan. Sebenarnya kalau mau milih buat indukan itu ya sebenarnya gampang-gampang susah. Dalam arti gampang-gampang susah itu kita harus tahu apa pinggulnya itu sempit enggak, Jadi pinggulnya harus lebar. terus apa kapurannya itu bagus enggak. Masalahnya itu kan kecenderungannya ke belakang nanti. Kalau pinggulnya bagus nanti lahirannya nggak susah. Ya, tapi nggak mudah broyong gitu loh. Oh iya. Kalau kapurannya bagus, asupan air susunya sama anaknya itu lebih terjamin. Oh, ini si Saras ini pinggulnya bisa dilihat lebar, tuh lebar. Lihat. Kalau si Mayang masih terlalu kelihatan banget ya tulang rusuknya. Tapi kalau si Saras enggak, dia walaupun susunya diisep tetap terlihat dagingnya masih banyak gitu. Tuh bisa dilihat ya, dia lebar, pinggulnya tuh lebar. Ini pinggulnya lebar. Nah nanti kalau dia mau udah kepengen kawin itu ntar dia keluar cairan gitu. Sebenarnya kalau dia mau kawin sama mau lahiran itu hampir sama kan? Ya. Cuman cairannya sama nggak sih warnanya? Beda, kalau mau minta IB itu cairannya agak putih bening. Tapi kalau mau melahirkan itu agak ada kekuningan. Dan ada darah-darah dikit ya, berlendir darah sedikit banget. Kalau cewek tuh kayak mau menstruasi gitu loh. Sebenarnya sapi juga ya menstruasi juga aslinya. Jadi sapi itu menstruasi juga? Iya. Banyak nggak darahnya? Ya nggak terlalu banyak, tapi ya kalau sapi betina harus, itu udah pasti. Oke. Ya segitu dulu ya. Ini adalah tempat dimana betinaku lahiran, yaitu si Mayang, Saraswati, dan ini si Marilyn Monroe. Nah, Marilyn Monroe itu juga hampir sama kayak si Saras tuh. Kelihatan tulang rusuknya. Walaupun karena mungkin si Libran susunya banyak kali ya, minta susunya kebutuhannya memang agak banyak. Netek mulu dia. Oke, sekian guys. Cukup segitu aja cerita-cerita kita tentang kelahiran sapi di SR Jaya, karena waktu itu juga aku nggak ada di kandang. Untungnya juga nggak di kandang, karena kalau aku di kandang pasti heboh ya, pasti yang aduh tuh gimana tuh, aduh gini, aduh pokoknya riuh lah. Yang ada nanti tim tuh pada udah Mbak Elsa sini aja gitu, pasti aku juga dimarahin juga sih sama mereka. Mereka tuh sebenarnya galak juga, bukan aku yang galak, kebalik dia yang galak sama aku, ya nggak? Jadi kalau gue bawel, kadang gue dimarahin, udah Mbak Elsa nggak usah panik gitu, karena aku orangnya panikan, apalagi ngeliat kayak gitu, aduh nggak deh. Jadi tapi ini ada satu sapi lagi yang mau lahiran, nggak tahu kenapa. Sebenarnya dari kemarin tuh udah waktunya lahiran, tapi belum lahir. Mungkin menunggu kita juga, tapi kalaupun lahir, kayaknya aku nggak berani ngeliat sih. Namanya Madonna. Nanti kalau misalkan proses lahiran, kita akan share ke kalian gimana awalnya. Terus mudah-mudahan sih nggak kelewat ya. Jadi kita benar-benar kelihatan gitu prosesnya. Oke, gitu aja. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa ya di share, di komen, like, dan subscribe. Makasih ya. Jangan lupa juga ini untuk IG-nya di follow, SR Jaya spasi 89. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kita mau sholat dulu. Belum 100% keluar. Yuk,
Mas. Alhamdulillah lahir dengan selamat. Dengan kelamin jantan. Wah, mantap. Induknya masih lemes, belum mau berdiri. Kakinya panjang. Mengeringkan bulu-bulu anaknya, indukannya dengan cara menjilati. Itulah tadi prosesi sapi melahirkan. Alhamdulillah lahir dengan selamat dengan jenis kelamin laki-laki. Ya, sekian dulu dan terima kasih. Mantap.